akan mengajak Anda untuk melihat update rekapitulasi suara. Tapi ini yang kita lihat bukan di KPU ya, karena si rekap KPU itu sejak hari Kamis kemarin dihentikan tayangannya dan update-nya karena alasannya seperti dikatakan oleh Ketua KPU itu Hasyim Asyari bahwa sedang dilakukan sinkronisasi dan ini bukan yang pertama kali tidak ditayangkan itu, tidak diupdate karena ini sebelumnya juga pernah terjadi. Bahkan pada tanggal 18 sampai 20 sempat yang dihentikan itu bukan hanya tayangan si rekapnya, tapi rekapitulasi berjenjang tingkat kecamatan. Nah, nah sekarang sebagai pembanding apa dong kalau begitu? Karena orang sekarang sudah nggak percaya kok kalau toh ditambahin di update pun orang nggak percaya lagi terhadap si rekap itu. Nah ini ada kabar baik. Saya nggak tahu ini kabar baik buat siapa. Kalau buat kabar baik pendukung Amin pasti akan kabar baik. Ini kabar baik, tapi buat pendukung Prabowo tentu bukan kabar baik karena saya tadi membaca di eh, situsnya Direktorat Pengawalan dan Pengamanan Suaranya Amin, ya DA4I ya, Davi itu Davi.net itu atau das apa ini? Nanti kita tanyakan apa namanya, pokoknya Davi.net itu angkanya ternyata mereka sudah sampai mengumpulkan di 110.000 TPS dan hasilnya itu berbeda jauh dengan quick count dengan Sirekap gitu ya. Kalau saya bacakan datanya supaya nggak salah ini ya. Datanya disebutkan di sini bahwa kalau dari yang mereka punya ini, Anies Baswedan dan Muhaimin itu sudah mendapatkan 38,51% suara, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming 47,64%, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 13,85%. Tetapi kemudian mereka rupanya mencoba membuat ini dari sisi quick count-nya. Quick count-nya itu dengan sampel 4.000 TPS itu hasilnya itu nantinya adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 36,22%, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming 46,07%, dan Ganjar Mahfud MD 17,70%. Artinya sebenarnya kalau dari data ini ya memang tidak ada pemilu yang satu putaran, pasti ini dua putaran. Tapi seperti apa ini validitasnya? Saya ajak Anda untuk kembali berbincang dengan tim Direktorat Pengamanan dan Pengawalan Suara Timnas Amin, Agus Maksum. Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hersu. Terus ini masih pakai jaket Amin ya? Oh iya, kan dua putaran Mas, dua Oh, putaran ya. ada yakin dua putaran. Nanti dulu. Ini betul data-data yang saya bacakan tadi pukul berapa ini? Data pukul berapa ini? Betul, itu data eh, kita Pagi inilah ya. jam 9.50 Mm-mm. lebih 47 WIB ya. Waktu hari Sabtu pukul 24. Hari Hari Sabtu Sabtu tanggal 24. 24 Februari 2024 Yes. pukul 9.50 47 menit. Oke. Ya. Tapi pertanyaan saya kan, ini kan masih baru 110.000 TPS, kan total jumlah TPS suaranya semua 800.000. Sementara kalau dari Sirekap itu sudah 70% loh Mas, hitung-hitungannya. Bagaimana Anda mau menandingi itu? Pertama, si rekap itu kan sudah jelas di situ datanya banyak yang salah dan ada Hmm. setting kan gitu. Itu kan Mm-mm. pertama. Bagaimana kita percaya? Ya kan? Penambahan-penambahan 02 itu kan baik ditemukan secara manual maupun ditemukan oleh orang pakar-pakar IT, ada polanya dan selalu menambahkan 02 itu dalam jumlah yang luar biasa apa namanya melampaui akal pikiran akal sehat ya kan Mm-mm. Mm-mm. bagaimana satu TPS bisa berdampak sampai 500.000 segala macam Mm-mm. itu kan menunjukkan sebenarnya ketertinggalan pada waktu entry data pada saat itu kan ya Mas. Mm-mm. Jadi entry data itu kan data statistik. Jadi data statistik itu selalu naik turun tergantung kepada masuknya di wilayah mana. Nah, di si rekap kan sudah cukup jelas itu tidak hanya satu, tapi banyak orang yang mengatakan si rekap itu selalu sama dengan quick count atau mempertahankan pola dengan quick count. Jadi si rekap kan udah nggak bisa kita percaya. Apalagi penghentian-penghentian itu saya meyakini itu penyesuaian-penyesuaian tuh. Karena selain pola yang itu ya perlu diungkap ya. Saya menemukan kan pola 2019 itu di mana apa itu paslon yang mau dimenangkan itu apa namanya eh, mau dimenangkan itu daerah-daerah di situ yang paslon menang itu mereka udah tahu itu dinaikin dulu walaupun pada waktu itu C1-nya nggak ada. Nah di sini juga kita dapat report banyak sekali dari relawan-relawan kita. Ada relawan kita di Bantul, dia seorang akuntan mendapatkan yang seperti itu. Khusus melihat di Jogja saja dia lihat ada
satu kelurahan itu 21 TPS. Baru masuk 14 TPS, tapi reportnya itu 17 TPS. 3 TPS dari mana? Dan itu semuanya memenangkan 02. Nah, jadi pola itu ada. Termasuk juga saya mencurigai pola di mana dihentikan itu adalah sebenarnya sudahlah dia itu mempunyai coding script robot atau apapun yang ada di situ yang selalu menambahkan angka pas sudah 02 agar selalu sama dengan quick count. Ada pola di mana dia memasukkan juga daerah-daerah di mana 02 itu menang dimasukkan dulu. Nah, sekarang yang ditahan itu, saya khawatirnya ya, ragu saya, itu sebenarnya dia sedang melakukan upaya penyesuaian itu. Kalau dimasukkan, jebret gitu, akan berubah itu data statistiknya. Maka ini kan mengalami banyak kesulitan di lapangan untuk penyesuaian dan termasuk data itu. Saya udah bilang kan, lihat aja nanti kalau 70% pasti dia akan memperlambat atau bahkan menghentikan bener kan gitu. Itulah. Nah, kita ini Mas, kita ini mengambil C1 dari relawan-relawan. Sudah kita entry. Lalu pada H+7 Mas, itu kita akan relawan bisa kita kerahkan memfoto-foto di kelurahan-kelurahan dan kecamatan. Nah, itu kita masukkan lagi. Nah, semua entry itu memang berjalan lambat. Kenapa? Karena kita tahu tuh kita harus membaca ulang dari C1. Kita tidak pernah percaya kepada angka-angka yang muncul ya karena kita juga sudah mempelajari itu Mas. Jadi misalnya kita lihat dari KPU itu sampling ya. Nah, yang invalid, misalnya TPS yang invalid itu pokoknya angkanya lebih 306 itu kita pisahkan dia sebagai invalid. Nah, yang kemudian di bawah 306 itu kita sebut valid. Tapi kita pelajari yang valid pun ternyata juga mengalami rekayasa. Misalnya gini, memang angkanya di bawah 300. Tapi misalnya gini, 01 100, 02 60, 03 40 gitu. Itu di Sirekap anunya di C1-nya. Tapi bisa diubah 01-nya 10, lalu yang tengah ditambah 160 ya, yang kanan dikurangi. Jadi dan itu banyak loh. Ini ternyata juga yang valid menurut parameter kita di bawah angka 360 mengalami hal-hal yang begitu. Itu sekarang kemudian sedang kita baca ulang itu C1 yang masuk. Dan hasilnya Ya. itu yang Jadi harus kita artinya ini bacakan. sudah clean dan clear gitu ya Yes, yang data yang yes, masuk ini ya gitu. Oke. Nah, yes. pertanyaan saya tadi ini kalau disebutkan ada quick count-nya yang angkanya tadi seperti saya bacakan tadi. Ini gimana ini ceritanya ini? Jadi gini, di fitur Davi itu memang kita sebenarnya kita siapkan untuk hari H. Hari H itu tentu saja kita tidak akan bisa mendapatkan TPS itu 800.000, itu kita sadari. Dan oleh karena itu kemudian di dalam fitur Davi, DAV4E, Dashboard Anies for Indonesia itu kita membuat fitur namanya Quick Count. Quick count itu ya teori quick count itulah kita menggunakan 4.000 sampling. 4.000 sampling itu margin of error-nya 1,5%. Lalu sebarannya itu sudah dihitung oleh pakar ya yang menjadi konsultan kita itu seluruh Indonesia sehingga masing-masing provinsi itu mendapat bagian berapa TPS. Saya agak lupa sebarannya ya, tapi misalnya Jawa Tengah itu 600-an, Jawa Timur itu 650, kemudian Jawa Barat 700, sebarannya Pantura, kemudian yang selatan kota berapa, desa berapa, itu ada sendiri sehingga terdapat 4.000 itu mewakili seluruh Indonesia dari data yang masuk itu. Nah, dari hitungan itu maka kita bisa mendapatkan gambaran atau mengcapture sebenarnya gambaran besarnya nanti itu seperti apa dengan teori-teori quick count sebaran yang seperti itu. Maka kita dapatkan tuh dari data itu quick count itu menghasilkan angka Anies Baswedan Muhaimin itu 36,22%. Lalu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming itu 46,07%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu 17,70%. Apa itu namanya margin of error-nya itu 1,5%. 1,5% ya. Jadi Ya. ini kenapa